Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sebagai tempat yang digambarkan penuh dengan kenikmatan, syurga jelas menjadi harapan dan impian semua orang. Di sana, seorang akan merasakan kebahagiaan abadi yang tak dirasakan semasa hidup di dunia. Tak ada kelaparan, kehausan, kelelahan, rasa bosan, pertikaian, apalagi kematian. Selain itu, apapun yang juga diinginkan dengan sekejap hadir di hadapan mata. Karena memang semuanya telah disediakan tanpa perlu melakukan usaha. Meski begitu, di balik kebebasan dalam berkeinginan dan meminta, ternyata ada 10 permintaan penghuni syurga yang tak bakal dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permintaan apa saja yang dimaksud? Tonton dan simak video ini hingga akhir agar tidak sesat. Dari beberapa permintaan yang tak bakal dikabulkan, salah satunya yang sudah dapat dipastikan, yakni bumi diciptakan kembali. Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkehendak dan bisa mewujudkan segala sesuatu dengan sekejap. Namun permintaan ini diyakini akan sia-sia. Pasalnya, sudah menjadi ketentuan dan skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa setelah fase kehidupan di dunia, manusia akan bergerak memasuki alam akhirat. Dan tempat terakhir dari alam akhirat hanya ada 2, yakni syurga dan neraka. Sehingga, buat apa lagi Allah menciptakan bumi jika seluruh manusia sudah berada di tempat abadi? Bukan hanya manusia saja, tapi juga makhluk-makhluk lainnya. Lagi pula, kalaupun misalnya Allah harus mengabulkan permintaan ini, kira-kira penghuni syurga mana yang rela untuk kembali menjadi penghuni bumi? Sebab tak mungkin juga rasa-rasanya Allah kembali menciptakan bumi tanpa adanya tujuan, serta makhluk yang diperintahkan untuk hidup di dalamnya. Beranjak dari bumi diciptakan kembali, kita beralih ke pindah tingkatan syurga. Ya, meminta agar bisa berpindah pada tingkatan syurga berbeda, juga termasuk permintaan yang tak mungkin dikabulkan. Sebab setiap penghuni syurga sejatinya telah berada di tempat yang telah ditentukan, sesuai dengan kadar amalan mereka saat masih hidup di dunia. Sebagaimana diketahui, syurga memiliki beberapa tingkatan, mulai yang tertinggi hingga yang terendah. Tapi biarpun tingkatannya berbeda-beda, setiap syurga tetap menyuguhkan kenikmatan yang amat luar biasa. Bisa dibayangkan, kenikmatan syurga yang tingkat terendah saja sudah berkali-kali lipat melampaui seluruh kenikmatan yang ada di dunia. Apatah lagi syurga dengan tingkatan yang paling tertinggi. Sama seperti pindah tingkatan syurga, meminta kepada Allah agar mengeluarkan seseorang dari neraka juga tak mungkin diwujudkan. Karena itu, sama saja meminta Allah untuk berbuat tak adil pada hambanya. Sebab kalau itu terjadi, para penghuni syurga yang sejatinya jelas akan merasa cemburu. Bagaimana tidak, sewaktu di dunia, mereka harus bersusah payah menjalankan hidup taat agar bisa masuk syurga. Masa iya yang kerjanya melanggar dan berbuat dosa tiba-tiba saja masuk syurga hanya dengan model kerabat yang mengajukan permintaan seperti ini kepada Allah? Lalu untuk apa neraka diciptakan kalau memang boleh seperti itu? Padahal sudah sangat jelas, syurga dan neraka adalah 2 tempat berbeda yang menjadi konsekuensi atas setiap perbuatan manusia. Maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mengabulkan permintaan satu ini? Permintaan selanjutnya yang tak bisa dikabulkan yakni berbuat maksiat. Meski perbuatan ini memang sangat dekat dengan manusia semasa di dunia, namun dosa ini tak akan boleh lagi terjadi di syurga. Sehingga para penghuni syurga tak diperkenankan untuk meminta hal ini. Sebab ketika di syurga, beberapa hal yang sewaktu di dunia diharamkan berubah menjadi halal. Bukan hanya itu, di syurga seseorang tak akan pernah mengalami yang namanya kekurangan makanan, apalagi kemiskinan, sehingga tak memungkinkan untuk terjadinya aksi pencurian. Di sana juga tak ada lagi rasa benci, iri hati, dendam. Maka para penghuninya tak akan punya alasan untuk membunuh. Begitupun dengan perzinahan yang dipastikan tak akan terjadi. Karena setiap orang diberikan pasangan masing-masing. Bahkan pasangan di syurga memiliki kesempurnaan yang tak bisa dibandingkan. Selain berbuat maksiat, poliandri juga tak bisa diminta saat di syurga. Sebagaimana diketahui, poliandri memang sangat dilarang dalam Islam. Maka ketika di syurga, perbuatan ini juga tak bakalan diizinkan. Meskipun nantinya di sana, kaum perempuan tak lagi merasakan hamil atau melahirkan. Tapi tetap saja, mereka hanya diperbolehkan memiliki 1 pasangan. Adapun pasangan mereka, tergantung dari lelaki siapa yang menjadi suami terakhirnya saat masih di dunia hingga akhir hayat. Sementara perempuan yang tak pernah berpasangan atau ditinggal cerai oleh suaminya akan diberikan lelaki terbaik yang menyejukkan hati serta memiliki sifat yang sempurna.
Sejalan dengan poliandri, meminta dipasangkan dengan wanita yang sudah menjadi jodoh orang lain pun juga tak diperkenankan. Alasannya setiap penghuni surga akan ditentukan pasangannya masing-masing. Maka pasangan itulah yang akan menjadi pendamping sepanjang hidup di sana. Di sisi lain, perempuan juga tak dibiarkan untuk memiliki pasangan lebih dari satu laki-laki, sehingga tak ada celah untuk terjadinya hal itu. Lagian, ketika surga tak akan ada yang namanya kasus perceraian. Setiap pasangan akan hidup bahagia dengan rasa puas yang tak terhingga. Bertengkar dengan penduduk surga juga termasuk permintaan yang pasti ditolak. Karena hal ini jelas sangat bertolak belakang dengan sifat surga yang menjanjikan kedamaian serta ketenteraman. Sebagaimana digambarkan, di surga tak bakal ada perkara yang dapat menimbulkan perselisihan antar sesama penduduk surga. Masing-masing telah mendapatkan bagian dari kenikmatan. Maka apalagi yang harus dipertengkarkan bila semuanya telah merasakan hidup enak secara merata. Kata lucu, kalau penghuni surga harus bertengkar hanya karena persoalan makanan, fasilitas, atau pasangan hidup. Sementara kesemua itu telah disediakan tanpa perlu melakukan usaha. Seperti halnya bertengkar dengan penduduk surga, meminta untuk berhenti berzikir juga tak bakal dikabulkan. Sebagaimana diketahui zikir merupakan perbuatan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mengakui eksistensi Allah sebagai Tuhan yang maha segalanya. Meskipun tak ada lagi tuntutan untuk melaksanakan sholat dan puasa, namun zikir masih tetap dilakukan saat di surga. Sebab zikir menjadi satu-satunya amalan di dunia yang terus bersambung sampai di surga. Sehingga tak satu pun dari penghuni surga yang akan melewatkan hal ini. Malahan, para penghuni surga akan sangat menyesal bila sesaat pun melewatkan kesempatan ini. Dari semua permintaan sebelumnya, meminta untuk menjadi partner Tuhan jelas paling tak mungkin dikabulkan. Sebab hal ini sungguh tak masuk akal dan begitu lancang, bahkan sangat melampaui batas sebagai makhluk ciptaan. Bagaimana tidak? Permintaan tersebut seolah-olah ingin mendustakan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang bisa mengatur segala urusan. Seakan-akan Allah membutuhkan bantuan makhluknya. Padahal eksistensi Allah adalah tak terbatas dan tak terhingga. Ia akan tetap ada sekalipun seluruh makhluknya tak ada. Keberadaannya tak diawali dan diakhiri oleh apapun. Sehingga bagaimana mungkin Allah sampai memerlukan sekutu atau partner? Kalaupun misalnya Allah memang memerlukan partner, kira-kira adakah makhluk yang sanggup menyandinginya? Permintaan terakhir yang tak mungkin sekali Allah kabulkan dari penghuni surga, yakni meminta sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah itu sendiri. Misalnya, meminta agar malaikat diuji seperti manusia, iblis dibebaskan dari neraka, atau hal-hal yang tak sejalan dengan kehendak Allah. Sebab jika Allah telah berkehendak, siapapun dan dalam keadaan apapun, tak ada yang bisa menghalanginya, apalagi melawannya. Intinya, setiap penghuni surga boleh meminta apa saja, asalkan jangan yang bertolak belakang dengan ketetapan serta kehendaknya. Karena meminta hal-hal semacam ini berarti sama saja memaksa Allah untuk berkehendak di atas kehendaknya sendiri. Apa yang disebutkan ini jelas menunjukkan bahwa saat di surga, seseorang tak boleh seenaknya saja dalam mengajukan permintaan. Walaupun pada dasarnya, mereka diberi kebebasan dalam meminta. Selain itu, meski ke-10 permintaan tadi tak akan dikabulkan oleh Allah, tapi pada kenyataannya, permintaan ini juga mustahil untuk diminta oleh para penghuni surga. Sebab segala hal yang bersifat negatif, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah hilangkan dari pikiran penduduk surga. Mereka hanya sibuk menikmati kesenangan masing-masing. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan. Al-Quran Surah Yasin ayat 55. Sahabat beriman, pernahkah kalian menyangka sebelumnya jika di surga ada permintaan yang tak bakal dikabulkan? Semoga Allah memasukkan kita sekalian di dalam surganya. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.